Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Amelia Saleh dengan NIM 141845585, kelas CKM 6, mahasiswi Kesehatan Masyarakat Stikes Surya Global Yogyakarta. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat dengan judul tidak mengkonsumsi nafsa. Baik teman-teman, apa itu nafsa? Narkoba atau nafsa adalah zat atau bahan yang berbahaya yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, baik itu pikiran, perilaku, ataupun perasaan seseorang, di mana efek samping dari penggunaan obat ini adalah kecanduan atau menyebabkan ketergantungan terhadap zat atau bahan ini. Ada beberapa yang termasuk narkoba atau nafsa, yaitu narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lainnya. Berikut adalah penjelasannya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan dari tanaman, baik itu sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Alkohol tergolong zat depresan, berarti ia memperlambat fungsi-fungsi tubuh yang vital, mengakibatkan cadel, gerakan goyah, persepsi yang terganggu, dan ketidakmampuan untuk cepat bereaksi. Meskipun tergolong zat depresan, jumlah yang diminum menentukan jenis efeknya. Kebanyakan orang meminumnya untuk memperoleh efek stimulan dan segelas bir atau anggur untuk relaksasi. Tetapi, jika seseorang mengkonsumsi melebihi batas yang dapat diatasi oleh tubuh, maka ia akan mengalami efek depresi alkohol. Mereka akan mulai merasa bodoh atau kehilangan koordinasi dan kendali. Selanjutnya yaitu psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah ataupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan perilaku dan perubahan khas pada aktivitas mental. Kemudian yaitu zat adiktif, adalah bahan atau zat yang mempengaruhi psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika, meliputi minuman beralkohol, mengandung etanol etil alkohol yang berfungsi menekan susunan saraf pusat, dan jika digunakan secara bersamaan dengan psikotropika dan narkotika, maka akan memperkuat pengaruh di dalam tubuh. Ada 3 golongan minuman beralkohol, yaitu golongan A, kadar etanol 1-5%, golongan B, kadar etanol 5-20%, dan golongan C, kadar etanol 20% ke atas. Selanjutnya, apa dampak apabila kita mengkonsumsi nafsa? Penyalahgunaan obat jenis nafsa sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi susunan saraf, mengakibatkan ketagihan dan ketergantungan. Nafsa menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, persepsi, dan kesadaran. Selanjutnya yaitu gejala penyalahgunaan nafsa. Ketika penyalahgunaan nafsa tidak dihentikan dan terjadi terus-menerus, hal itu dapat menyebabkan kecanduan. Pada fase ini, gejala yang dirasakan dapat berupa: yang pertama, keinginan untuk menggunakan obat terus-menerus setiap hari atau bahkan beberapa kali dalam sehari. Yang kedua, muncul dorongan kuat untuk menggunakan nafsa yang bahkan mampu mengaburkan pikiran lain. Yang ketiga, seiring berjalannya waktu, dosis yang digunakan akan dirasa kurang dan muncul keinginan untuk meningkatkannya. Yang keempat, tanggung jawab dalam bekerja tidak terpenuhi dan cenderung mengurangi aktivitas sosial. Yang kelima, tetap menggunakan nafsa meski sadar bahwa penggunaan nafsa tersebut memberikan dampak buruk pada kehidupan sosial maupun psikologis. Yang keenam, melakukan aktivitas berbahaya atau merugikan orang lain ketika dibawa pengaruh nafsa yang digunakan. Yang terakhir, selalu gagal saat mencoba untuk berhenti menggunakan nafsa. Selanjutnya yaitu pencegahan terhadap bahaya nafsa. Yang pertama yang dapat dilakukan yaitu jangan pernah mencoba untuk menggunakan narkotika kecuali atas dasar pertimbangan medis atau dokter.
Yang kedua, mengetahui dan sadar akan berbagai macam dampak buruk narkotika. Yang ketiga, memilih pergaulan yang baik dan jauhi pergaulan yang bisa mengantarkan kita pada penyalahgunaan narkotika. Dan yang keempat, memiliki kegiatan-kegiatan yang positif, berolahraga, ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi yang memberikan pengaruh positif baik pada kita. Yang kelima, selalu ingatkan bahwasanya ancaman hukuman untuk penyalahgunaan narkoba, apalagi bagi pengedar narkoba, adalah lembaga pemasyarakatan. Dan yang terakhir, gunakan waktu dan tempat yang aman, jangan keluyuran malam-malam, bersantailah dengan keluarga, berkaraoke, piknik, makan bersama, masak bersama, beres-beres bersama, dan nonton bersama keluarga. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.